dimaksud dengan keyakinan yang kuat. Demikian juga bagaimana yang dimaksud dengan keyakinan yang dhaif ataupun lemah. Fala budda min fahmi, maka mesti faham seluk-beluknya awalan itu sebagai langkah yang pertama. Thumma al-ishtighal, kalau sudah faham definisi tentang keyakinan, baik ia kuatun atau dhafun, maka silahkan Anda sibuk bitolabihi dengan menuntutnya supaya sampai pada puncak keyakinan, artinya terhindar daripada syak, waham dan zon. Kemudian wata'allumihi, dan mesti belajar bagaimana supaya sampai pada wayah tersebut. Fa inna, karena kaidahnya begini, ma la tafham suratahu la yumkin talabuhu. Itu kaidahnya dari bawah. Ma la tafham suratahu la yumkin talabahu. La yumkin talabuhu. Ma la tafham suratahu la yumkin talabuhu. Segala sesuatu yang ilustrasinya nggak bisa difahami, nggak mungkin kita cari. Ya kan, rumah Ustadz Al-Jazuli di mana, di Cimanggu Barata, tapi nggak dikasih map. Cari aja rumah yang penting rumah nggak bisa. Mesti ada tanda, betul nggak? Di Indonesia ini buat apa? Segala sesuatu mesti ada tanda, mesti ada ilustrasi dulu bayangan. Kamu tahu nggak siapa itu Imam Hasan Al-Basri? Kan dulu kan nggak ada telepon, nggak ada WA segala macam. Itu dalam kitabnya Ulumuddin kan? Oh tidak tahu. Cari ada kitab Fawaid. Cari Imam Hasan Al-Basri di kota Basrah. Dia ada di Masjid Jami, dan orang yang paling tampan di kota Basrah maka itu dia. Itu gampang, namanya surah. Ada gambaran, ada ilustrasi maksudnya. Kenapa nggak sama Bang Hakim? Dia nggak pakai handphone, ya kan? Siapa itu? Yang orangnya keren, rambutnya panjang, sejak dari sampai ke satu tempat mesti mandi, ya kan? Kemudian orangnya santai-santai aja, itu namanya Bang Hakim. Gampang dikenalin. Kenapa nggak sama siapa Ustadz Abi Hasan? Nggak tahu. Yang paling tinggi di pengadilan agama itu namanya adalah surah. Kenapa? Ya kan? Karena mana tafham surah kalau tidak ada alamat, tidak ada map, tidak ada ilustrasi, tidak ada gambaran, maka tidak mungkin kita tuntut atau tidak mungkin kita cari. Itu kaidah. Makanya mesti ada keyakinannya dulu baru kita menuntut ilmunya. Fa'lam anna al-yaqinan, ketahuilah bahwasanya yakin itu adalah labdul mushtarakun yadluquhu fariqani al-ma'nayaini mukhtalifaini. Lafaz itu adalah satu lafaz yang berfungsi atau bersekutu pada dua pemakaian ataupun pada dua firqah. Jadi definisi yakin itu ada dua. Yang pertama definisi di sisi ulama yang ini, begini definisinya. Yang kedua yakin definisi menurut ulama yang ini. Nanti akan kita baca tafsirnya bahwa mendefinisikan keyakinan itu oleh dua para ulama ataupun dua firqah itu adalah, yang pertama adalah indan nadhar wal mutakallimun. Kemudian yang kedua indal faqih wal mutasawwifah. Yaitu apakah yakin definisinya secara ilmu nadhar para peneliti wal mutakallimun dan para ahli tauhid. Dan kemudian yang kedua, apakah definisi keyakinan menurut ulama fuqaha atau ulama fikih dan para mutasawwifin, para ulama-ulama tasawuf. Jadi berbeda dalam definisi dan orang itu tidak sama. Nah sekarang pembahasan yang pertama, karena lafaz keyakinan itu memiliki dua definisi dari dua sudut pandang yang berbeda. Amma nadhar wal mutakallimun, adapun para nadhar, para pemikir wal mutakallimun dan para ahli tauhid, maka fayabiruna bihi an adami syakki, maka yang dimaksud dengan keyakinan adalah yaitu sesuatu yang tidak memiliki syak ataupun keraguan. Kalau nggak ragu namanya yakin, kalau ada ragunya pasti namanya tidak yakin. Dan gitu kan, itu kaidah. Kamu yakin nggak? Berarti udah nggak ada keraguan. Saya masih ragu-ragu, berarti belum yakin. Itu definisi menurut para ulama al-mutakallimun wal nadhar, bahwa yakin itu adalah mayabiruna bihi an adami syak, segala sesuatu yang tidak memiliki syak ataupun keraguan. Karena mailun nafsi ila tasdiqi bisyai'i lahu arba'u maqamat. Kecondongan hati kepada sesuatu itu memiliki 4 maqam atau 4 tingkatan, 4 klasifikasi, 4 martabat. Nanti kalau yakinnya dikit, ya kan, lebih kuat tidak yakinnya, namanya nanti adalah waham. Kalau 50-50 namanya syak. Kalau yakinnya lebih kuat daripada tidak yakinnya, namanya dhon. Kalau sudah penuh keyakinannya, namanya al-yaqin. Itu yang dimaksud dengan 4 masalah ataupun 4 martabat. Berawal daripada waham, waham itu artinya adalah lebih condong tidak daripada yes, ya kan? Setengah-setengah. Saya yakin, saya tidak yakin. Berapa kadarnya? Kadarnya setengah-setengah deh. Ragunya setengah, yakinnya setengah. Namanya syakun. Kalau yesnya atau keyakinannya lebih tinggi daripada ketidakyakinannya, namanya dhannun, ya kan? Namanya dhon. Kalau bagus dhonnya, namanya husnuz dhon. Kalau yang jelek namanya su'uz dhon, betul nggak? Kemudian kalau sudah penuh, ilanglah wahamnya, ilanglah syaknya, ilanglah dhonnya, maka sampailah pada ghayatul ghayah, namanya adalah al-yakin. Nah ini yang mau dibahas secara klasifikasinya. Al-awwalu, begini nih suratuhunya ataupun gambarannya, ilustrasinya.
ayya'tadil at-tasdiq wa at-takdzib wa yu'baru anhu bisyakki. Ketika posisinya sama tasdik dan takdzib, ketika sama yes dan no, ketika sama yakinnya dan tidak yakinnya, mu'tadil, berarti kan seimbang, ya kan, 50-50, maka itu dikenal dengan istilah bisyaki. Itu namanya syak, ya kan, itu namanya syak. Itu masih setengah-setengah, setengah ke ujung, setengah ke pangkal, ya kan, yakinnya setengah, syaknya setengah, itu namanya adalah syak. Kama, contohnya begini, idza su'ilta an saksin muayyanin, ketika kau ditanyakan tentang seseorang, annallaha ta'ala, ketika kau tanyakan seseorang, annallaha ta'ala yu'aqibhu amla, ini orang yang kau tanya ini, contoh Ustaz Abi Hasan, menurut antum Ustaz Abi Sulam, beliau bakal disiksa atau bakal dimasukin ke dalam surga? Ya kan? Surga, betul nggak? Nanti itu masuk pada tingkat yang kedua. Kita lihat dulu, ya kan? Ini kan contoh. Wa huwa majhulul hal. Kamu sendiri atau dia sendiri nggak tahu apa-apa tentang yang ditanyakan ini, ya kan? Wa huwa majhulul hal 'indak. Kamu nggak tahu apa-apa tentang sosok yang ditanyakan ini. Fa inna nafsaka la tamilu ila al-hukm fihi bi itsbatin wa la nafyin. Berarti kamu nggak bisa kasih komentar, nggak bisa mengisbatkan ahwa min ahlil jannah atau ahwa min ahlil nar. Kenapa? Karena majhulul hal 'indak. Nggak tahu apa-apa, ngapain untuk komentar, kan gitu kan? Kecuali kalau tahu apa-apa tapi dikit silakan komentar. Ini berangkat dari kejahilan, maka berarti hukumnya la isbat wa la nafi. Tidak ada isbat di sana, nggak mungkin saya katakan ahli surga, nggak mungkin. Kenapa? Saya nggak kenal dia. Nggak bisa, oh mungkin masuk surga, nggak mungkin. Kenapa? Saya nggak kenal dia, kan gitu kan? Kita majhul, maka berarti fa inna nafsaka la tamilu ila al-hukmi fi itsbatin wa la nafi, bal yastawi 'indak. Dalam posisi begini pasti sama nih dalam pemikiran keyakinan kita. Imkanul amroin, dua-duanya sama-sama mungkin. Mungkin min ahlil jannah, mungkin min ahlil nar. Fayusamma hadza syakkan. Maka menurut para an-nadhar wal mutakallimun, begini dinamakan dengan syak ataupun ragunya 50-50. Jelas? Surah punya jelas ya? Gambarannya ilustrasi. Afani yang kedua begini. Antamila nafsuka ila ahadil amrayn. Condong keyakinanmu kepada salah satu di antara dua perkara. Contohnya kita samain. Menurut antum Ustaz Abi Hasan itu min ahlil jannah min ahlin nar, ya kan? Ma'asy'uri bi imkanin akhihi. Tapi perasaan antum ada yang kemungkinannya lebih besar dan lawannya tidak lebih besar, ya kan? Maka walakinnahu imkanun la yamna tarkibul awal. Tapi tidak menutup kemungkinan yang antum yakini itu ada salah satunya lebih kuat daripada yang satunya lagi. Bisa difaham kan? Dua-duanya mungkin, tapi yang satu lebih kuat, itu dah intinya, ya kan? Kama idza su'ilta, contohnya begini nih, ketika kau ditanyakan an rajulin ta'rifuhu bis shalah, seorang yang kamu kenal dia adalah ahlus shalihin, yang suka membantu, meringankan, ya kan, peduli terhadap orang, pokoknya dia ahlus shalihin, ahlus shalah. Wa taqwa, dan antum tahu dia takwa, suka ngaji, ke masjid, ya kan, suka apa namanya, suka berzikir atau ikut thariqat suriyalaya, apa aja lah pokoknya. Annahu bi'ainihi, itu apa tuh ya, annahu bi'ainihi, ya kan, antum tahu sesuatu dia lah. Lau mata ala hadhil halah, pertanyaannya begini, hai Ustaz Haji Sulam, kalau si fulan ini anggaplah Ustaz Jazuli yang dikenal dia orang baik, punya majelis, cakap lagi majelisnya, punya murid pengajian ini itu segala macam, kita kenal dia ahlus salah alul khair. Ditanyakan Haji Sulam, ya kan, menurut antum beliau ini, kan gitu kan, kalau beliau meninggal dalam keadaan begini lagi soleh-solehnya, hal yu'aqabu, dia disiksa apa dimasukin ke dalam surga? Betul ya? Kalau tadi kan majhulul hal, kalau ini kan syu'ur wa anta ta'rifuhu bis-shalah. Beda ya? Kamu tahu dia bahwa dia adalah ahlus shalihin, ahlus shalah. Maka fa inna nafsaka, dalam konteks begini karena berangkat dari kenal kepada dia, maka nafsumu atau dirimu tamilu ila annahu la yu'aqab, ya kan, akthar min mailiha ila al-iqab. Pasti antum mengatakan saya lebih yakin dia nggak bakal disiksa, saya lebih yakin dia bakal dibahagiakan Allah. Kalaupun kemungkinan nggak dibahagiakan,
Tapi menurut tanda-tanda, ya kan, kita lebih yakin Pak Wadi adalah min ahli jannah min ahli khair. Makanya antum berani, hal hadhihi min ahli khair, gitu kan? Karena kita kenal. Coba kalau kita nggak kenal, ya kan? Atau kalau kita kenal dengan orang jahat, apakah ini orang baik? Tidak. Atau orang baik? Nggak tahu, kan gitu kan? Jadi bukan bicara khusus, ini bicara keyakinan, ya kan, bicara keyakinan. Kalaupun kita dianjurkan ketika ditanyakan kalau dia orang muslim, mesti kita tanya dan min ahli khair, supaya jadi doa. Tapi dianggap ini bicara keyakinan dan mesti jujur dengan keyakinan kita. Kita tahu dia orang alim, maka pasti kita jawab menurut tanda-tanda sih, kan gitu ya. Min alamatu hadhihi ad-dallatu ala min ahli khair. Pertanda ini dia adalah orang baik nih. Rumahnya samping masjid, bapaknya imam yang punya wakaf, kemudian yang isi majelis taklim, orang baik. Pasti kemungkinan dalam keyakinan kita, kemungkinan beliau la yu'aqab itu lebih aksar minal iqab, betul nggak? Dia tidak akan disiksa daripada disiksa. Pasti lebih besar tidak akan disiksa. Orang sana. Wadzalika itu bisa terjadi liduhuri alamati sholahi. Karena zahir nyata fakta bahwa dia itu ahli sholah, ya kan? Wa ma'ahada fa'anta tujawiz ikhtifa'a amrin mujib lil iqab fi batini wa sarirati. Wa ma'ahada, padahal fa'anta tujawiz ikhtifa'a amrin, antum bisa saja memahami sebaliknya atau meyakini sebaliknya, mujib lil iqab, bisa saja dia dapat siksa, ya kan? Dapat siksa fi batini wa sarirati, karena kita nggak tahu tentang batin dia, betul nggak? Bisa saja dia ibadah tapi adalah ujub dan riya, konteksnya topengnya doang yang ibadah tapi hatinya tidak, ya kan? Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman dalam haditsul qudsi, wa antum alimun bil lisani wa jahidun bil qalbi, ya kan? Kalamukum kalamal abidin, ya kan? Wa af'alukum af'alul munafiqin. Itu kata Allah dalam haditsul qudsi, ya kan? Lisannya adalah alim tapi batinnya adalah jahil, lisannya adalah beramal tapi batinnya adalah jahat, kan gitu kan? Kemudian amalnya, kemudian itu tampilannya adalah tampilan para orang alim tapi hatinya adalah hati orang munafik, kita tak tahu. Ya kan, itu ikhtifah, itu tersembunyi. Itu adalah batinihi wa sirrihi. Fa hadha tajawiz musawin lidzalikal mail. Ini sebenarnya sama aja, antum enggak tahu apa-apa. Karena ini hakikat, ya kan? Antum enggak tahu. Cuma walakinnahu ghairu daf'i rujhanihi. Tapi enggak bisa ditolak karena berangkat dari tanda-tanda dan surah ataupun alamat bahwa dia ahli sholah, pasti ada keyakinan yang lebih rojahan, lebih kuat. Mana keyakinan yang kuatnya? Ya kan? Yaitu dia bakal menjadi orang masuk surga, la yu'aqab, tidak disiksa. Fahadhil halah tusamma dhannan. Maka dalam kondisi begini namanya dhon. Kalau tadi 50-50, ya kan? Kalau ini lebih gede kepada positifnya daripada negatifnya karena berangkat daripada berangkat daripada tanda-tanda, maka namanya adalah dhon, menurut para ulama, menurut para an-nadhar wal mutaqabbilun. Itu yang kedua. Al-thalith, adapun yang ketiga, tamilun nafs ila tasdiq bi syai'in bihaitsu yaghlibu 'alayha wa la yakhturu bil bali ghairu. Condongnya hati ataupun condongnya diri untuk mentasdikkan sesuatu. Bihaitsu yaghlibu 'alayha, udah menguasai nih keyakinannya, udah menguasai seluruh hatinya. La yakhturu bil bali ghairu. Gak ada lagi kemungkinan yang lain dalam hati kecuali keyakinan yang tadi udah. Saya yakin titik udah, berarti ruang itu udah penuh dengan keyakinan ini kepada seseorang atau kepada sesuatu. La yakhtur bil bal ghairu, enggak bisa lagi masuk sesuatu ke dalam hati dia. Karena sudah ditempatin apa? Satu keyakinan, kan gitu ya. Nah kemudian walau khatara bil bal ta'ban nafsu an qawlihi. Andai pun hatinya dipaksa, hatinya enggak peduli lagi, udah enggak bisa, sudah yakin udah gitu loh. Udah enggak peduli udah. La ta'ban nafsu an qawlihi. Dia enggak bakal menerima yang lain kalau udah yakin. Walakin laisa dzalika ma ma'rifatil muhaqqaqah. Tapi enggak punya dalil. Jadi keyakinan butan, kan gitu ya, enggak punya dalil, enggak punya burhan. Itu kata hati, takdirnya takdir buta, tapi yakin. Saking yakinnya, udah cinta buta, udah apapun bicara orang tentang dia, udah enggak peduli sama yang lain, udah. Itu namanya yakin tapi biduni muhaqqaqah, karena enggak punya dalil. Law ahsana sahibu adal maqam at-ta'ammul wal isgha. Padahal sebenarnya orang yang sudah sampai pada makom yang ketiga ini, ketika dia ta'ammul, berfikir lagi lebih cermat, wal isgha bermakna tarkiz, konsentrasi, dia mikir lagi nih, ya kan, tentang keyakinan dia ini, tapi coba lagi mikir lagi, bisa aja rujuk dia kan, tapi dia gak peduli. Ila tashkik, ya kan, maka bisa aja dia muncul lagi keraguan. Tapi karena sudah yakin, gak mau mikir, udah gitu loh. Oh, kamu kenapa kesana jalan? Oh, kesana orang lebih banyak.
sana aja. Padahal wala taqtaru anil kafar. Isgo Jangan apa? tertipu dengan banyaknya orang. Isgo apa? Isra itu tarkiz, Saput. konsentrasi. Konsentrasi. Tarkiz, konsentrasi. Taskik saya mau taskik. Kemudian buat tajwiz, sebenarnya ruang untuk berpindah dari keyakinan itu ittasa'at nafsuhu litajwiz. Ada saja sebenarnya ruang untuk berpindah dari keyakinan dia, ya kan? Tapi karena sudah yakin meskipun tanpa alasan, ya udah, nggak bisa dikesan lagi, udah. Wa hadza yusamma i'tiqadan muqariban bil yakin. Ini namanya keyakinan hampir sampai ke taraf yakin, hampir sampai. Kenapa belum dikatakan sampai? Belum punya dalil, kan gitu ya? Belum punya dalil. Dan dia masih ittasa'at, masih ada kemungkinan bisa pindah keyakinan dia. Kalau nanti mantap cara ngocoknya, ya kan? Yang datang amplopnya lebih tebal, bisa coblos nomor 2 dia. Nah ini kan maksudnya. Padahal tadi udah yakin nomor 1 ini. Tapi kalau nanti mantap, nanti negonya dengan dia bisa aja pindah hati, ya kan? Nah, tapi dia sudah yakin yang pertama. Peluang dia untuk pindah keyakinan kepada yang lain bisa, ya kan? Karena dia meyakini ini hanya kata hati tanpa ada bukti, tanpa ada dalil. Gak ada yang implementasi udah buktinya. Nah, ya kan? Nah, kemudian ini baru mendekat kepada keyakinan. Wa huwa i'tiqadul awam. Inilah keyakinan orang awam. Fi syar'iyyati kulliha, tentang ilmu syariat dan fatwa ijtihad madhab. Ini keyakinan kita. Rusikha fi nufusihim bi mujarrad as-sima'. Karena mereka mendapat ketetapan hanya menjadi pendengar yang baik, bukan menjadi penggali ilmu, ya kan? Antum Ustaz kalau kita ke kampung-kampung ditanya antum madhabnya apa? Oh dalam fikih Syafi'i. Kalau dalam tauhid Abi Hasan Asy'ari Al-Maturidi. Tapi antum tahu nanti siapa Imam Syafi'i, bagaimana fatwanya, bagaimana ini? Nggak tahu dia Ustaz. Tapi daripada pindah, atau kita katakan antum pindah aja, bisa berantem tuh. Nah, ya kan? Padahal maksudnya keyakinannya nggak punya alasan. Nah inilah akidahnya keyakinannya orang awam. Mendekat kepada keyakinan tapi belum sampai. Kenapa? Karena masih terhijab dengan dalil yang punya alasan. Ya kan? Maka itu mutaqarrabah bil yakin. Nah, rusikha fi nufusihim bi mujarrad hatta anna kulla firqatin, bahkan setiap satu komunitas tathiqu bi si'ati madhhabiha, dia pasti yakin dengan kebenaran madhab yang dia anut. Betul kan? Wa isabati amamiha, dia pasti yakin dengan kebenaran daripada imamiha. Dia pasti yakin. Wa matbu'iha, dia pasti yakin dengan kebenaran daripada orang yang diikutinya. Tapi nggak tahu seluk-beluk siapa yang diikuti gitu. Nah, walau dzukira li ahadihim imkanu khata' amamahu. Imkanu khata' imamihi. Kalau ada yang menyebutkan tentang kesalahan imamnya, imam kamu salah, Syafi'i itu nggak benar kayak gitu kan? Maka yang terjadi adalah nafara an qubuli, sampai itu enggak bakal dia terima kalau dia yakin. Nafara an qubuli, dia enggak mungkin terima lagi udah penjelasan orang. Itu namanya keyakinan, i'tikad yang hampir sampai pada taraf keyakinan, tapi belum sampai. Itu klasifikasi nomor 3. Nah sekarang kita lihat keyakinan yang paling tinggi, ar-rabi', al-ma'rifatul haqiqiyah, mengenal secara hakikat. Al-hasilatu bi tariqil burhan. Ini bisa tercapai karena sudah tahu dengan burhan dalilnya. Alladzi la yushakku fihi, sudah tak mungkin ada lagi kerugian padanya. Wa la yatasawwaru syakku fihi, gak mungkin ada rupa dan ilustrasi keraguan lagi padanya. Ini udah penuh keyakinan yang muncul karena dia sudah menemukan dalil dan sudah mengadakan penelitian. Ini yang paling tinggi. Fa idza imtana'a wujudu syakki wa imkanu yusamma yaqinan inda haula. Ketika ternafi adanya syak, ya kan, dan ternafi kemungkinan adanya syak, maka yusamma yaqinan inda haula. Inilah yang dinamakan keyakinan inda haula, yakni indan nadhar wal mutakallimin, menurut para ilmuwan dan para mutakallimin, para ilmu, para ulama-ulama tauhid, ya kan, sudah tak mungkin ada syak dan keraguan lagi. Bahkan kemungkinan adanya syak sudah ternafi semuanya. Maka inilah puncak dari keyakinan menurut an-nadhar wal mutakallimin, ya kan? Nah kemudian wa mithaluhu, contohnya begini, annahu idza qila lil aqil, kalau dikatakan kepada orang yang berakal, hal fil wujudi syai'in huwa qadimun, menurut antum segala alam ini qadim apa tidak? Qadim yakni la awwala lahu, kan gitu ya, tidak memiliki awal. Ditanyakan seseorang, menurut antum ini alam seluruhnya ini qadim atau hadis, kan gitu kan?
maka fala yumkinuhu tasdiq bihi bil badihah. Gak mungkin dia benarkan secara spontan. Badiah itu artinya spontan. Gak mungkin dia benarkan, mesti penelitian dong. Oh qadim, oh mungkin mesti butuh kepada dalil, ya kan? Li'annal qadima ghairu mahsus. Karena bicara tentang qadim itu tidak konkret, tidak jelas, itu abstrak bahasanya, ya kan? Itu enggak zohir, itu tidak maksus, tidak bisa dicapai dengan panca indera. La kasyamsi wal qamar. Bukan seperti bicara tentang matahari dan bulan. Kalau itu maksus, Ustaz, ya kan? Fa innahu yusdaq biwujud bil hiss. Kalau matahari dan bulan kita benarkan karena hissun, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, betul nggak? Itu hissun, itu maksus. Maka pertanyaannya, menurut antum alam ini qadim apa bahar? Dengan pertanyaan, menurut antum di siang ini ada matahari nggak? Beda jawabnya, Ustaz. Kalau pertanyaan yang kedua, menurut antum siang ini ada matahari, itu bil badihah, spontan, jelas itu, maksus itu dah. Panas, apalagi kipas belum nyala, ya kan, lumayan panas gitu loh. Nah, ya kan, padahal sebenarnya perlu kipas ini kan, mestinya nyalain kipasnya, ada kipasnya. Nah, kagak nyambung. Lagi serius, lagi serius. Menunjukkan ada matahari, ya kan? Ustaz lupa kan. Karena pas tepat kajiannya, Ustaz. Jadi beda posisinya, ya kan? Kalau bicara tentang matahari dan bulan itu his. Kalau bicara tentang Allah, tentang alam ini qadim apa tidak, itu ghairu mahsus. Tidak his berarti. Wa laysa al-ilmu bi wujudi syai'in qadim awliyan daruriyan mithlu al-ilmi bi anna al-ithnain akthar min al-wahid. Dan bukanlah pengetahuan tentang adanya sesuatu yang qadim awliyan daruriyan, ya kan? Yaitu dari awal antum mengatakan oh tidak atau iya, nggak bisa, ya kan? Mithlul ilm, beda kasusnya seperti pengetahuan apa al-ithnain akthar min al-wahid. Dua itu lebih banyak daripada satu. Itu Ustaz. Manakah lebih banyak dua apa satu? Nggak usah mikir lah bagi orang yang punya akal, ya kan? Dua lah, betul nggak? Dua lah, betul nggak? Nah, bal mithlul ilm, bahkan tidak sama juga bi anna hudutsu bi anna hudutsa haditsin bila sabab mu'allif. Baharunya tanpa ada yang menciptakan itu, ya kan? Bila sabab, baharunya tentang sesuatu tanpa sebab itu mustahil. Itu juga maksudnya lebih gampang daripada pertanyaan apakah alam ini qadim atau tidak. Fa inna hadza aidun daruriyyun. Maka ini permasalahan yang tadi dua lebih banyak daripada satu, yang tadi baharu itu karena ada yang membaharukan, maksudnya itu daruriyah, gampang kita jawab udah. Tapi tentang qadimnya segala sesuatu perlu nazar, perlu penelitian, ya kan? Fa'akun gharizatul aql an tatawaqqaf 'ala tasdiq wujudil qadim 'ala tariq al-irtijal wal barihah. Maka naluri atau insting akal bahwa mesti terhenti untuk membenarkan sesuatu yang qadim secara irtijal dan badiah, nggak bisa. Irtijal itu sekonyong-konyong lah, tiba-tiba badiah sama artinya, murtajalah itu tiba-tiba, badiah itu tiba-tiba, nggak butuh dalil lah. Nggak bisa kalau dalam hal ini, ya kan? Antum nggak bisa menjawab itu. Menurut antum alam ini qadim apa tidak? Itu nggak bisa dijawab langsung. Mesti ada penelitian, mesti ada tangga-tangga dalilnya, maksudnya kita lihat, ya kan? Summa minan nasi, tapi sebagian orang begini nih, dia meyakini sesuatu bahwa ada yang mengqadimkan dan ada yang membaharukan itu karena begini. May yasma' dzalika wa yasduqu bis-sima' tasdiqan jazman wa yastamirru alaihi. Dia seorang santri ikut ngaji, mendengar kiainya mengatakan bahwa alam ini tidaklah qadim, dalilnya begini. Wa yasduq wa yastamir, percaya dan kepercayaannya dipertahankan. Kenapa? Kata guru saya, kata dia. Jadi nggak tahu dalil. Ada orang yang begini nih, karena kata gurunya, yakin kepada gurunya, dia yakin dan keyakinannya yastamir, terus-terusan. Betul. Ini namanya yakin juga, tapi belum hakikat yakin yang paling tinggi. Ini yang pertama ya. Ada lagi yang begini, yang kedua. Wadzalika huwal i'tiqad, bentar. Maka yang ini nih, yang karena dia ikut ngaji, kemudian dia yakin wa yastamir, akidah yang begini, halu jami'il awam, inilah akidahnya orang awam. Betul gak? Hafal nggak sifat 20 hafal, wujud, idam, bako, sampai tahun mutakaliman. Tapi tanya ibu-ibu yang tak pernah belajar atau siapa yang tak pernah nyantri, lah maksudnya
Coba sebut apa dalil tentang wujudnya Allah. Ada tuh. Kan minimalnya kan dalilnya baharu alam kan gitu kan. Enggak mungkin dia baharu kalau tidak membaharukan kan gitu kan. Itu kan dalil ya, dalil akli ya. Apalagi dalil nakol ya maksudnya. Itulah keyakinan orang awam karena mendengar dari gurunya ya begitu udah gitu. Nah kemudian wa minan nasi yang paling tinggi ini mayyasduq bihi bil burhan. Dia membenarkan karena sudah tahu dalilnya burhannya. Wa huwa ayyuqala lahu minimal begini nih. Illam yakun fil wujudi qadim fal mawjudatu kullu hadithah. Kalau di alam ini, kalau di bumi ini tidak ada yang qadim atau kalau tidak ada yang qadim, maka berarti semua adalah baharu. Ini kan tangganya nih, tangga dalilnya kan. Fa in kanat kullu hadithah, kalau semuanya baharu bila sabab tanpa ada yang membaharukan, au fiha hadith ataupun ada yang baharu bila sabab ya kan, atau ada pembaharu bila sabab tapi tidak ada yang dibaharukan. Yang pertama kita pahami dulu ya. Fa in kanat kullu hadithah, kalau segala sesuatu baharu, fa hiya hadithatun bila sabab, berarti dia adalah baharunya tanpa ada sebab. Au fiha hadithun, atau ada yang membaharukan bila sabab tapi tidak ada yang dibaharukan, dzalika muhalun, itu mustahil. Kalau bicara pencipta ada yang diciptakan, ya kan? Kalau ada yang diciptakan pasti bicaranya ada pencipta, kan begitu kan? Tak mungkin ada ciptaan tanpa ada yang pencipta, muhalun, mustahil. Inilah tangga dalilnya. Kemudian wadzalika mu'al fal mu'adda ilal muhal muhalun. Segala sesuatu yang menyebabkan kemustahilan hukumnya juga mustahil. Fayalzimu fil aqal at-tasdiq wujud syai'in qad bid-darurah. Maka kalau sudah begini antum terpaksa yakin karena dalilnya sudah kelihatan. Nah ini yang paling tinggi Ustaz, dalilnya udah menghantarkan kepada keyakinan. Li'anna al-aqsam thalatha. Karena pembagian dari ini ada 3 perkara. Mana? Antakunal mawjudat kulluha imma qadimah. Segala sesuatu ini kita hukumkan qadim semua tanpa ada yang paham. 1. Au kullu hadithah, atau kita hukumkan semuanya adalah baharu. 2, ya kan? Au ba'duha qadimah wa ba'du hadithah, atau sebagian qadim, sebagian baharu. Maka perlu dalil kan? Bisa semuanya qadim, bisa semuanya baharu, bisa setengah-setengah. Kan jadi kemungkinannya kan, makanya perlu dalil. Kalau semuanya qadim, semuanya Tuhan. Kalau semuanya baru, nggak ada Tuhan. Kalau sebagian Tuhan, sebagian baru, ini kemungkinan yang terjadi di alam ini. Makanya perlu dalil, ya kan, supaya ketemu dengan akidah yang muhaqqaq, yang hakikat. Nah, fa in kanat kulluha qadimah, faqad hasalat madlub. Kalau semua alam ini qadim, udah nggak ada yang perlu dibahas Ustaz. Apa yang mau dibahas? Semuanya qadim kok. Nggak ada yang butuh dalil juga, semuanya qadim. Yang kita bahas qadim, yang membahas qadim. Apalagi habis selesai terus. Itsabata 'ala al-jumlah qadim. Orang semuanya qadim, apa yang mau dibahas? Betul nggak? Ya kan? Maka kemudian wa in kana al-kullu haditsan, kalau semuanya baharu Ustaz. Atau iya, kalau semuanya baharu, fa huwa muhalun. Mustahil. Masa ada yang menciptakan yang baharu, ya kan? Idh yu'adda ila huluthi bi ghairi sabab. Masa ada sesuatu tanpa ada sebab, ya kan? Fayathbutul qismu tsalits. Berarti dua-duanya kan nggak betul. Berarti kalau dua-duanya nggak masuk, yang ketiga nih, sabitlah yang ketiga, ya kan? Fayathbutul qismul tsalits awil awal. Maka berarti yang terjadi semua qadimun atau ba'duhu qadimah wa ba'du hadithah. Itu kemungkinan yang terjadi. Wa kullu alamin, wa kullu ilmin, setiap ilmu husila ala hadzal wajh yusamma yaqinan indah. Kalau lewat begini jalurnya, lewat tangga-tangga dalil-dalil yang tadi, ya kan, maka pasti akan menemukan keyakinan menurut para ulama. Sawa'un hasala binadharin, sama ada hasilnya keyakinan itu dengan nadhar, adanya penelitian. Mithlu ma dzakarnahu, seperti yang tadi, ya kan? Mana tadi yang tadi contohnya? Fa in kanat kullu hadithatun fa hiya hadithatun bila sabab aw fi hadithatun fa huwa mu'alun, itu kan? Fal mu'adil mu'al fa huwa mu'alun. Nah, mungkin apa itu? Mada karena apa yang telah kami sebutkan? Aw husila, apa itu? Bihissin, atau sama ada ditemukan keyakinan itu dengan konkret his, aw bi gharizatil aql, atau dengan insting akal. Kal ilmi bi isti'anati alifin bila sabab.
Seperti ilmu mustahilnya adanya sesuatu tanpa ada sebab. Itu kan gurisah ya, akan bisa menjawab. Au bitawatur kalau ilmi bimawjudi Makkah. Atau bisa saja keyakinan itu muncul. Tadi kan keyakinan bisa muncul karena hisun, keyakinan bisa muncul karena ghorizatul akal naluri atau insting, atau bitawatur keyakinan bisa muncul karena ada khabar mutawatir. Kalau ilmi biwujudi Makkah, seperti ilmu bahwa Makkah itu ada. Siapa yang belum pernah ke Makkah? Ustaz tadi sudah pernah. Tapi antum yakin bahwa Makkah itu ada? Kenapa yakin? Ada khabar mutawatir. Nah, itu jawabnya, betul. Jadi keyakinan bisa muncul karena nazar, keyakinan bisa muncul karena gharizatul akal, keyakinan bisa muncul karena khabar mutawatir, kan gitu ya. Nah, karena khabar mutawatir, betul. Kemudian au bitajribah, atau keyakinan bisa muncul karena tajribah, percobaan Ustaz. Percobaan, bukan penelitian, percobaan. Kalla ilmi bi anna suqum bi anna saqum apa bi anna saqumudiyya al-matbukh mushil. Seperti ilmu ramuan yang dimasak itu bisa menjadi asbab kesembuhan penyakit. Itu kan tajribah herbal lah ya. Herbal, purwaceng, kopi celeng, apalagi tongkat madura, tongkat Arab lah. Dia betul nggak? Ya kan? Orang yang makan daun singkong yakin bahwa makan daun singkong nggak bakal bikin mati. Kenapa? Tajribah. Betul nggak? Kita nggak pernah mengadakan penelitian, Ustaz. Jaban dulu Ya, Jaban lagi lebih jauh, ya kan Jakarta Bandung berapa jauh lagi macet, ya kan? Kita yakin tuh. Antum minum ini insya Allah sembuh, herbal padahal, ya kan? Sukuma apa namanya? Sukumadia al-madbukh gitu, al-madbukh ya. Yaitu sesuatu yang dimasak itu dari alam ini namanya sukumadia al-madbukh. Kita yakin, padahal kita nggak pernah mengadakan penelitian, Ustaz. Dan itu bukan hissi, bukan ghorizatul akal, tapi karena tajribah. Ini yang cerita orang yang sudah merasakannya, gitu kan? Kita yakin, bisa saja keyakinan muncul begitu, ya kan? Au bidalilin kama dzakarna, atau keyakinan muncul karena dalil. Ini keyakinan yang paling tinggi, ya kan? Fasyartu itlaqi hadzal ism indahum, maka syarat menyebutkan akal, syarat menyebutkan yakin menurut para nazar wal mutaqaddimun apa? Ada musyakki, rasa keyakinan yang tanpa ada keraguan. Fakullu ilmin la syakka fihi yusamma yakinan inda haula'i. Maka setiap ilmu yang tidak terkontaminasi dengan sedikit pun keyakinan, keraguan maksudnya, maka itu definisi yakin menurut para nazar yang akan disebut. Wa ala hadza, oleh demikian disimpulkan la yusuful yakinu, keyakinan tidak memiliki sifat bid'af dengan lemah. Karena tidak ada keraguan, betul kan? Oh keyakinannya lemah, nggak ada. Kalau yang yakin, ya kan? Idla tafawud fi nahni fi syak. Karena kalau kita katakan keyakinannya lemah, berarti itu masih ada syaknya. Maka yakin itu mafi dhaif, mafi syakkun, mafi khafa dan lain segala macam. Itu definisi apa namanya mailun nafsi menurut an-nadhar wal mutaqaddimun. Nanti bahasanya al-istilah tsani, yaitu definisi keyakinan menurut fuqaha wal mutasawwifah. Insyaallah